Di seluruh Indonesia pasti ada yang namanya pesantren. Kalau dihitung, mungkin bisa nyampe beribu-ribu pesantren. Dan itu letaknya pasti berbeda-beda, mulai dari pesantren yang biasa aja, pesantren yang agak mewah, pesantren yang mewah, pesantren salafi, pesantren modern. Semuanya ada di Indonesia. Dan itu tersebar secara merata di seluruh Indonesia, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Aceh, semuanya ada. Gak ada tempat satupun yang gak ada pesantrennya di Indonesia. Dan pasti di setiap pesantren juga pasti ada satu orang yang ditokohkan, baik oleh masyarakat ataupun oleh orang-orang pesantren itu sendiri. Dan setiap orang pasti tahu mereka. Mereka disebut dengan nama kiai. Alasan mereka disebut kiai bukan karena hanya mereka sebagai guru spiritual saja. Mereka juga adalah sebagai sesosok pemimpin, penentu dan petunjuk bagi masyarakat. Atau istilahnya mereka itu adalah influencer yang menginfluence masyarakat. Setiap suara yang keluar dari mulut kiai, maka itu juga bisa diartikan sebagai titah bagi masyarakat. Dan kalau kalian sadar, semisal keputusan kiai itu kadang-kadang dijadikan hukum oleh masyarakat, padahal kita tidak tahu kebenaran apa sebenarnya yang menjadikan alasan itu kuat untuk dilakukan. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, omongan kiai itu bisa menghancurkan seseorang, walaupun ya seseorang itu tidak melakukan kesalahan. Jika ditanya contohnya adalah orang kampung saya. Dia dituduh Wahabi gara-gara dia adalah lulusan As-Salam sama lulusan Ar-Royah. Padahal menurut analisa saya lebih respect kepada orang-orang Wahabi. Karena yang pertama, dari segi kemanusiaan mereka lebih memanusiakan manusia tanpa harus memandang lu golongan mana. Dan dari tindakan mereka itu lebih masuk akal daripada tindakan orang-orang lain yang ada di kampung saya. Dan mohon maaf, ini adalah sesuatu yang bias. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Jadi pada awalnya pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan yang muncul dari semangat pengabdian dan kesederhanaan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi kan pada zaman kolonial, pada zaman penjajahan, jadi ada istilahnya itu pesantren itu sebagai jalan alternatif sistem pendidikan yang berada di luar sistem pendidikan kolonial. Dulu kan pendidikan belajar itu hanya untuk orang-orang kelas bangsawan atau orang-orang kelasnya yang punya duit semua ya kan. Dari pesantren itu ada untuk bisa menyaingi pendidikan yang dibawakan oleh kolonial. Di sana mereka belajar akhlak, kitab kuning, terus penguatan iman, atau pelajaran-pelajaran lainnya yang berbau islami ya kan. Dan seiring berjalannya waktu, pesantren juga itu tidak berkembang sebagai lembaga pendidikan saja. Akan tetapi pesantren juga berkembang sebagai bentuk dari kekuasaan sosial dan bentuk dari kekuasaan dari sebuah kebudayaan. Dan pada tahap ini juga pesantren perlahan-lahan mulai memasuki keadaan semi politik dan semi kerajaan. Dan kita bisa melihat bagaimana struktur hierarki dari pesantren itu sangatlah kuat. Ciri utama dari feodalisme itu adalah hierarki yang kaku dan absolut. Di dalam pesantren kita bisa melihat struktur-struktur itu dengan jelas, sangat jelas malah. Yang pertama ada kiai. Ia adalah otoritas tertinggi serta orang yang memiliki pesantren. Kemudian dia juga adalah orang yang memiliki keputusan final dalam segala hal yang terjadi untuk menentukan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sebuah pesantren. Kemudian dilanjutkan dengan Gus yang akan menjadi calon penerus dari kiai itu sendiri. Walaupun ia tidak mempunyai pengalaman yang cukup, tetapi ia juga mempunyai hak istimewa dari kedudukannya itu tersebut. Kemudian ada ustadz, pengajar atau pengasuh. Istilahnya mereka itu adalah kesatria yang berada di bawah bangsawan dan raja. Mereka tunduk kepada kebijakan raja serta loyalitasnya itu hanya untuk raja dan kekaisaran. Istilahnya kayak gitulah. Kemudian di bawahnya ada kelas petani, yaitu santri sendiri. Dan di antara santri juga ada yang istilahnya santri junior dan santri senior. Dan tentu saja santri senior itu mempunyai kekuasaan informal atas santri junior. Bahkan mereka juga bisa memberikan sanksi. Dan yang paling mirisnya adalah santri junior adalah kelas paling bawah yang selalu menjalankan perintah mereka tanpa harus banyak tanya ya kan. Sistem ini tidak ditulis dan tidak pula diresmikan. Tapi sistem ini juga berjalan dengan lancar dengan loyalitas dan ta'zim sebagai bahan bakarnya. Ataupun kadang-kadang ketakutan akan kehilangan berkah sebagai bahan bakarnya juga.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya kiai itu adalah otoritas tertinggi di dalam sebuah pesantren, atau istilahnya kedudukannya itu sama dengan raja di dalam sebuah negara atau raja di dalam kekaisaran. Tapi ini konteksnya pesantren, dan bahwasanya setiap kebijakan kiai itu adalah sesuatu keputusan yang mutlak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengkritiknya. Kadang-kadang kalau ada orang yang ingin mengkritiknya, bahwasanya itu akan dianggap sebagai suatu pertentangan, dan kadang-kadang orang yang mengkritik itu akan dianggap sebagai salah satu dari sikap sok tahu. Dan kadang ketika kita bertanya kenapa kita harus melakukan ini, mereka kadang-kadang jawabnya, udah turutin aja, ustadz atau guru itu lebih tahu, katanya. Kayak mana ya, kayak gitulah. Walaupun sebenarnya Anda juga udah lupa ya apa permasalahannya, tapi perasaannya itu masih ada lah, terasa sampai sekarang. Dan alasan lain kenapa bahwasanya kiai itu sebagai suatu pusat kekuasaan adalah ketika seorang kiai itu meninggal, maka otomatis anak-anaknya itu yang akan menjadi penerusnya. Walaupun mereka itu tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin, mereka tetap akan menjadi seseorang yang menjadi pemimpin untuk menggantikan kiai tersebut. Dan sistem ini menciptakan semacam dinasti spiritual. Masyarakat tetap menghormati putra kiai karena nasabnya, bukan karena kapasitas dia. Dan ini adalah sesuatu bentuk feodalisme baru, kekuasaan yang diwariskan lewat garis darah, bukan lewat kompetensi yang adil yang ada di masyarakat dengan menentukan siapa yang paling pantas dan paling luhur keilmuannya. Salah satu dari dampak feodalisme pesantren yang pertama itu akan menurunkan daya kritis santri. Karena santri yang dididik untuk tunduk, pertanyaan kadang dianggap sebagai pembangkangan, diskusi kadang dianggap tidak sopan. Akibatnya daya kritis mati sejak dini. Dalam sistem ini, kadang-kadang santri juga lebih banyak menerima daripada mengevaluasi, dan dengan sistem ini juga taat lebih dihargai daripada berpikir. Kemudian spirit keilmuan bergeser menjadi spirit pengabdian yang mutlak, dan ini sebenarnya telah terjadi kepada diri saya sendiri ya kan. Ketika saya di sekolah, kadang-kadang saya masih ngurusin bayi lah, istilahnya jadi baby sister. Setelah habis kuliah, setelah habis sekolah dulu pas SMP, sekitaran jam duhuran, habis duhur, anak kadang-kadang ngurusin bayi, nyuci piring, sorenya beresin WC, kemudian malamnya kantor. Kadang-kadang kalau hujan aneh ngepelin. Mungkin dulu aneh mikirnya itu bukan salah satu dari bentuk seorang hamba sahaya yang mengabdikan dirinya untuk tuannya. Dulu aneh sebego itu boy. Padahal ketika aneh udah dewasa sekarang, bahwasanya aneh ngerasa, ternyata aneh diperbudak hanya gara-gara ditekan dengan doktrin supaya dapat berkah boy. Padahal yang nentuin berkah itu istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan, bukan seseorang gitu. Dan yang paling parahnya, dulu ketika aneh ngaji subuh, aneh sempet diusir boy. Lu gak usah ngaji lagi. Sebenarnya aneh itu ganggu boy pas ngaji subuh. Dan aneh tuh ya Allah, orangnya ngantukan setiap ngaji subuh, tidur terus. Nyampe mungkin guru aneh ngelihatnya bosan gitu kan. Jadi ya udahlah diusir aja. Padahal mah kalau dipikir-pikir ya kan, mungkin ngantuk itu gara-gara aneh seharian itu capek boy. Ketika aneh pagi, kadang-kadang aneh juga masih disuruh-suruh padahal aneh masih ngaji. Misal ketika jam 8-an mulai masuk sekolah, aneh masuk sekolah, tapi kadang-kadang di sekolah juga aneh masih disuruh-suruh. Ketika pulang sekolah waktunya aneh istirahat, kadang-kadang aneh juga masih disuruh-suruh boy. Dan yang paling parahnya juga ngerasa bahwasanya aneh dulu pas sekolah, aneh ngerasa badan aneh itu sampai dehidrasi boy, sampai kering, istilahnya kering banget lah. Mulai dari tangan pecah-pecah, mulai dari kaki juga pecah-pecah juga istilahnya, mungkin gara-gara sabunan terus istirahatnya kurang, minum juga kurang mungkin dulu, kayak gitulah. Dan itu parah banget boy. Dan yang jadi lebih begonya lagi, ketika aneh diusir, aneh masih datang ngaji boy, tapi aneh ngajinya posisinya di luar padahal udah diusir. Aneh istilahnya ngehargain lah, karena takutnya guru aneh marah, terus aneh gak dapat berkah. Aneh maksain, walaupun sebenarnya pas di luar juga aneh masih tidur. Dan pada saat itu aneh juga masih mau disuruh-suruh gitu ya, kenapa gak berpikir gitu kan. Dan setelah aneh nyoba pondok lain yang istilahnya itu berbeda background gitu kan, dan di sana tuh alhamdulillah boy, aneh juga bisa berpikir bahwasannya mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang seharusnya kita sebagai manusia lakukan, dan mana yang seharusnya kita sebagai manusia itu tinggalkan. Ternyata selama ini aneh ngerasa bahwasanya aneh itu diperhamba dengan doktrin bahwasanya kalau lu gak menghambakan diri kepada guru lu gak bakal dapat berkah, lu istrinya bakal kualat. Jadi seperti itu teman-teman. Jawabannya tidak, karena setiap
pondok juga itu mempunyai background yang berbeda-beda. Maka kesimpulannya adalah tidak sama sekali, semuanya berbeda. Dan disclaimer teman-teman, bahwasanya video ini dibuat bukan untuk menjatuhkan nama kiai, tetapi ini sebagai bentuk pembahasan supaya kita bisa bersikap dengan baik ketika kita bertemu dengan kiai, atau ketika kita memandang kiai itu seperti apa, kita bersikap dengan benar. Dan video ini dibuat juga khususnya untuk menyadarkan teman-teman yang diperbudak oleh keberkahan, supaya bisa lebih sadar bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menurunkan hujan, maka keberkahannya Allah menjadikan sesuatu yang hidup dari hujan itu, tumbuh-tumbuhan, memberi minum hewan-hewan, memberi minum manusia, membersihkan badan manusia, dan semuanya.